Semua perjalanan besar selalu dimulai dari sebuah langkah kecil. Dan inilah langkah pertama saya. Saat itu, saya hanyalah seorang pelatih muda yang baru memulai karir. Tidak memiliki reputasi, tidak memiliki trofi, dan tidak memiliki pencapaian apapun. Hanya memiliki sebuah mimpi. Mimpi untuk membangun karir sebagai manajer sepak bola. Namun, yang belum saya ketahui saat itu adalah perjalanan ini akan jauh lebih sulit dari yang saya bayangkan. Dan semua itu dimulai di sini. Oke, langkah pertama kita adalah membuat manajer pemula pada game yang akan kita mainkan ini. Pertama, kita akan menyesuaikan bentuk badan, tubuh, dan lain sebagainya. Selanjutnya menentukan outfit dari sang manajer pemula ini ya. Kita pilih casual outfit saja dengan warna baju yang kita sesuaikan dengan warna klub yang akan kita pilih nanti ya. Selanjutnya kita memilih identitas dari sang manajer pemula ini dengan nama depan Muhammad dan juga nama belakang Adnan. Kemudian kita biasa dipanggil dengan sapaan Adnan ya. Kita akan menentukan tempat lahirnya. Kita pilih di kota Manchester saja. What? Dan saya ingin tuh sang manajer ini itu blasteran, dual passport. Wow. Ayahnya dari darah Inggris dan ibunya dari Indonesia. Dan saya juga ingin sang manajer ini nanti tuh fasih 3 bahasa ya, Inggris, Indonesia, dan juga Portugis untuk memudahkan komunikasi sama pemainnya. Dulunya sang manajer ini sebagai pemain itu hanya sekelas Liga Tarkam saja ya. Dan sebelumnya sudah memiliki pengalaman sebagai seorang asisten manajer dan juga sebagai seorang analis. Untuk lisensi kepelatihan, saya memilih lisensi yang cukup realistis untuk seorang pelatih yang baru memulai karir di Championship. Kita pilih lisensi A Continental. Untuk gaya pelatih sendiri itu saya memilih pragmatis, energik, dan juga ahli taktik. Sementara itu, untuk atribut kepribadian manajer, saya memilih resilient dan resolute. Karena saya tahu perjalanan karir ini tidak akan selalu berjalan mulus. Akan ada tekanan, akan ada kegagalan, dan akan ada masa-masa sulit. Ketika saat itu tiba, saya ingin menjadi sosok yang mampu bangkit dan tetap berpegang pada keyakinan. Selanjutnya, saya harus menentukan klub yang akan menjadi tempat dimulainya perjalanan karir saya sebagai seorang manajer sepak bola. Berhubung saya lahir dan besar di Inggris dan ingin merasakan langsung atmosfer sepak bola terbaik di dunia, maka saya memilih Liga Inggris. Mulai dari divisi Championship, dan klub yang saya pilih adalah Blackburn Rovers. Kenapa Blackburn? Kenapa bukan klub yang lebih kuat? Kenapa bukan tim yang menjadi favorit promosi? Jawabannya sederhana. Saya melihat potensi. Blackburn memiliki sejarah dan kejayaan, pernah memenangkan gelar Premier League, kemudian memiliki basis supporter yang besar, dan memiliki fasilitas yang cukup baik. Serta yang paling penting, klub ini masih memiliki ruang untuk berkembang. Jadi saya ingin menjadi orang yang membawa mereka kembali ke level yang lebih tinggi. Setelah resmi menjabat, saya langsung melihat target yang diberikan oleh manajemen. Mereka menginginkan kami finish di top half Championship, tampil kompetitif di FA Cup, dan memberikan performa yang layak di Carabao Cup. Target yang terdengar sederhana, tetapi Championship bukan liga yang sederhana. 46 pertandingan, jadwal padat, persaingan ketat, dan kesalahan kecil bisa berakibat besar. Langkah berikutnya adalah mengenal skuad yang saya miliki. Di atas kertas, Blackburn memiliki beberapa pemain yang cukup menarik. Namun, saya juga melihat beberapa kelemahan. Kedalaman skuad belum merata,
beberapa posisi kekurangan kualitas, dan ada sejumlah pemain yang menurut saya belum sepenuhnya cocok dengan filosofi permainan yang ingin saya terapkan. Meski begitu, saya memutuskan untuk tidak melakukan perubahan besar secara langsung. Saya ingin memberikan kesempatan kepada para pemain untuk membuktikan diri, apalagi para pemain muda memiliki potensi yang luar biasa. Dan saya melihat di akademi muda ada beberapa sejumlah pemain yang memiliki potensi yang luar biasa, seperti Jack Beatty. Namun untuk Ishak dan dia terlalu muda, jadi kita pindahkan saja untuk ke skuad U20. Setelah mengenal skuad yang saya miliki, langkah berikutnya adalah menentukan bagaimana tim ini akan bermain. Untuk musim pertama, saya memutuskan menggunakan formasi 4-2-3-1, bukan tanpa alasan. Menurut saya, Liga Inggris apalagi Championship, taktiknya selalu mengandalkan fisik dan intensitas yang tinggi. Selain itu, Championship memiliki jadwal yang padat, intensitas yang tinggi, serta banyaknya tim yang mengandalkan kekuatan fisik, membuat setiap pertandingan menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, saya merasa tim ini membutuhkan sistem yang seimbang, mampu bertahan dengan kompak ketika kehilangan bola, namun juga mampu melakukan transisi yang cepat dan intensitas yang tinggi saat mendapatkan kesempatan menyerang. Formasi 4-2-3-1 memberikan semua hal tersebut. Dengan dua pivot di depan lini pertahanan, kami bisa menjaga keseimbangan dan melindungi area tengah lapangan. Sementara tiga pemain di belakang striker bertugas mendukung serangan, menciptakan peluang, dan memanfaatkan ruang yang muncul saat transisi. Ide utama saya cukup sederhana. Bertahan dengan rapat, memenangkan duel, kemudian merebut bola secepat mungkin, lalu menyerang dengan cepat dan vertikal ke depan sebelum lawan sempat kembali ke bentuk pertahanannya. Sepak bola yang efektif, sepak bola yang cocok dengan karakter Championship. Setidaknya itulah rencana saya saat itu. Namun, pemain bukan satu-satunya hal yang perlu saya perhatikan. Jika ingin membangun tim yang kompetitif, saya juga membutuhkan staf yang tepat di belakang layar. Karena itu, salah satu pekerjaan pertama saya sebagai manajer adalah mengevaluasi tim kepelatihan yang sudah ada. Beberapa staf saya pertahankan karena masih sesuai dengan kebutuhan tim. Sementara beberapa posisi yang masih kosong perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas latihan dan pengembangan pemain. Saya ingin memastikan bahwa setiap sesi latihan dapat membantu para pemain berkembang sebaik mungkin sepanjang musim. Mungkin pekerjaan ini tidak terlalu terlihat di atas lapangan, namun saya percaya kesuksesan sebuah tim tidak hanya dibangun oleh 11 pemain yang bermain setiap akhir pekan, tetapi juga oleh orang-orang yang bekerja di belakang layar setiap harinya. Dengan skuad yang mulai terbentuk dan staf kepelatihan yang semakin lengkap, kini saatnya mempersiapkan tim untuk menghadapi pertandingan pramusim. Pramusim akhirnya dimulai. Ini adalah kesempatan pertama saya melihat bagaimana para pemain menerapkan instruksi yang telah diberikan. Pada uji coba pertama, kita memenangkan pertandingan dengan skor 4-0. Dan juga kemudian pada uji coba kedua, kita memenangkan dengan skor 4-1. Sisanya mengalami kekalahan. Ada beberapa hal positif yang mulai terlihat. Pergerakan pemain cukup baik, pola serangan mulai terbentuk, namun saya juga melihat beberapa masalah. Transisi bertahan belum cukup solid, komunikasi antar lini masih sering terlambat, dan efektivitas penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah. Meski begitu, saya tetap optimistis karena tujuan utama pramusim adalah belajar, bukan sekedar menang. Dari hasil pramusim itu didapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali mengalami kekalahan. Hasil yang cukup baik sebagai modal awal kita untuk menghadapi laga-laga pada musim ini nanti di Championship, FA Cup, dan juga Carabao Cup. Dan akhirnya, hari yang ditunggu pun tiba. Pertandingan resmi pertama saya sebagai pelatih Blackburn Rovers. Semua persiapan, semua latihan, semua eksperimen taktik akhirnya akan diuji dalam pertandingan yang sesungguhnya. Saya berharap bisa memulai musim dengan hasil positif. Namun, sepak bola seringkali tidak berjalan sesuai rencana. Melalui sepak pojok, kita tertinggal terlebih dahulu dan skor 1-0. Kemudian lagi-lagi melalui umpan bola mati, kita kebobolan lagi. Dan skor diperjauh menjadi 2-0. Dan melalui sepak bola mati juga memanfaatkan bola mentah. Akhirnya kita bisa memperkecil jarak skor menjadi 2-1 yang dicetak oleh wonderkid kita.
Blackburn Rovers harus menelan kekalahan 2-1 pada laga pembuka musim. Hasil yang tentu mengecewakan, tetapi musim sangat panjang. Masih ada banyak pertandingan yang harus dimainkan, dan saya percaya ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan yang jauh. Awal yang tidak ideal, namun saya masih yakin dengan proyek yang sedang dibangun di Blackburn. Pertanyaan sekarang adalah, apakah saya mampu membawa klub ini menuju target yang diinginkan? Ataukah justru musim ini akan menjadi mimpi buruk sejak awal? Kita akan mengetahuinya di episode selanjutnya.